Memang dari sisi demand masih akan sangat-sangat baik begitu ya. Kalau in total sekarang forklift yang dimiliki oleh SMIL sendiri udah berapa unit? Total udah 4.000 plus ya. 4.000 plus, oh berarti 4.000 lebih ya? Lebih dari 4.100-an. Oke, 4.100-an. Dan hampir sudah semuanya tersewa begitu ya di positioning sekarang ya? Mayoritas ya. Mayoritas. Ini tuh biasanya kalau penyewaan forklift ini sebagai gambaran juga sih. Biasanya mereka by kontrak atau by seperti apa sih biasanya begitu, sehingga pendapatan itu setiap kali datangnya setiap semester kah atau setiap kontrak berakhir kah atau seperti apa biasanya kalau to running this business? Biasanya by contract ya. Kita biasa main di 3 tahun sampai 5 tahun. Cuma kita fleksibel juga kebutuhan customer berapa lama gitu. Ada yang butuh 1 tahun, ada yang butuh 1-2 tahun, ya kita fleksibel ngikutin aja. Cuma pada umumnya sih 3 sampai 5 tahun. Itu kita paketnya kita berikan forklift yang baru. Untuk 3 tahun ke bawah kita kasih forklift yang second. Oh oke. Biasanya kalau kita lihat dari situasi sekarang ini kan banyak resiko-resiko, mungkin fluktuasi pasar lah ya. Kita nggak tahu, mungkin sekarang at the moment memang lagi running well gitu ya. Tetapi kemudian bisa saja karena kan ini bersinggungan dengan industri gitu ya, bisa saja mungkin terjadi sesuatu di industri ke depannya gitu ya. Apa yang dilakukan karena sekarang fokusnya lebih ke manufacturing? Apa nih yang mungkin subsidi atau subsidiaris terhadap fokus bisnis lain yang disiapkan oleh SMIL untuk mengatasi fluktuasi pasar itu? Oke, understand. Jadi diversifikasi ada banyak ya, diversifikasi produk dan diversifikasi jasa. Ya. Satu, diversifikasi produk apa aja sih? Yang tadinya kita cuma merental, mungkin 10 tahun, 12 tahun yang lalu yang kita cuma merentalkan forklift diesel, kita masuk ke forklift elektrik, kita masuk ke warehousing equipment, pallet stacker, reach truck, dan lain-lainnya kan. Dan kita sekarang untuk scope material handling udah 100% kita bisa support. Nah kira-kira kalau udah 100%, kira-kira kita masuk expand kemana lagi sih? Gitu kan. Nah itu strategi kita ke depannya untuk diversifikasi produk. Kita mulai masuk ke dunia konstruksi. Seperti wheel loader, kita mulai masuk. Skid steer loader, ekskavator, dan lain-lain. Gitu. Itu salah satu strategi untuk diversifikasi bisnis. Dan untuk diversifikasi jasa juga, yang tadinya kita cuma forklift rental tow, kita sekarang juga udah bisa memberikan forklift rental dengan operatornya juga. Gitu. Jadi ada beberapa customer yang, saya nggak mau pusing, saya mau udah forklift sekalian sama operatornya juga, ya monggo kita bisa support juga. Gitu. Satu paket gitu ya. Jadi nggak usah mikirin ini siapa yang bakal mengoperasionalkan gitu ya. Karena operatornya juga sudah disiapkan dari SMIL. Tadi yang menarik tadi geser ke diversifikasi seperti ekskavator atau alat berat lain lah ya, selain forklift ini. Sejauh ini runningnya sudah seperti apa? Ini masih tahap yang sangat-sangat awal ya. Karena ini baru kita mulai di tahun lalu. Cuma demand so far so good. Apalagi konstruksi sekarang banyak di IKN kan. Banyak misalnya di kawasan industri Batang juga banyak konstruksi di situ. Jadi untuk industri dan marketnya sendiri ada gitu. Tinggal gimana kita bisa masuk ke dunianya aja gitu. Oke, tinggal masuk ke dunianya aja ya. Tapi kalau yang dilihat sama Mas Vincent dan juga teman-teman di SMIL, seperti apa sih view terhadap industri pengguna alat berat lain seperti misalnya ekskavator, apalagi IKN ya? Apakah kemudian sudah ada project begitu yang akan dikerjakan di sana atau plan project untuk yang dikerjakan di sana? Ada beberapa inquiry. Dan bahkan ada beberapa inquiry untuk masuk IKN juga. Cuma itu masih ibaratnya kita harus tahu timing kapan kita bisa masuk juga ya. Jangan kita terlalu terburu-buru gegabah juga masuk, akhirnya kita nggak pengalaman dan akhirnya mengecewakan customer juga. Jadi kita pelan tapi pasti masuk ke dalam dunia ini. Oke, pelan tapi pasti gitu ya. Oke, ini menarik karena ada beberapa data nih di mana SMIL ini memiliki armada 1.500-an begitu ya. Bahkan tadi 4.100 sebenarnya. Itu all listrik atau masih combine diesel? Combine diesel ya. Berarti 1.500-an ini forklift listrik begitu, betul ya? Sekitar 40% dari total armada di SMIL sendiri. Terus bertambah dan targetnya adalah
70% sebenarnya nanti akan listrik, gitu ya. Ini akan seperti apa progresnya, perencanaannya, berapa lama lagi untuk menyentuh ke 70% ini? In the next 10 years pasti elektrik akan at least 50-50 ya. Cuma karena bisa dibilang elektrik ini forkliftnya belum lama ya, maksudnya baru in the last maybe 5 to 10 years gitu. Jadi teknologinya masih cukup dini gitu. Masih banyak kelemahan-kelemahannya juga. Tapi in the long run pasti mayoritas akan elektrik gitu. Untuk sekarang masih di fleet kita masih 60-40. Cuma tiap tahunnya kita karena demand di market lebih banyak elektrik sekarang. Kita lebih banyak beli lithium. Dan saya rasa untuk dari fleet kita sendiri maybe in the next 5 years udah at least 50-50. Jadi ini akan jadi good news tersendiri ya kalau memang nanti Indonesia bisa mewujudkan diri sebagai negara raja baterai dunia begitu ya. Ini akan jadi the big advantage tersendiri ya buat SMIL gitu ya. Betul. Ke depannya. Jadi tidak perlu lagi beli baterai atau lithium dari luar begitu mungkin ya. Ini bisa. Mungkin ke depannya kalau misalnya industri baterai di Indonesia udah established, mungkin kita nggak perlu impor baterai lithium dari luar lagi. Mungkin kita bisa ambil dari sources lokal gitu ya. It's a good thing juga buat kita ya. Iya ya, karena masih berproses juga kan. Jadi ini seiring juga dengan perusahaan yang juga masih terus berkembang. Dan SMIL ini juga ternyata masuk ke dalam pengembangan Automated Guide Vehicle ya, Vehicle Forklift atau AGV ya, AGV Pro Forklift. Ini inovasi otomatisasi yang canggih dan juga fleksibel. Ini seperti apa sih, mungkin bisa digambarkan? Ya, itu yang saya tadi bicarakan. 5 tahun yang lalu kita lihat di luar negeri udah pada pakai lithium, sedangkan di Indonesia belum pakai lithium. Sekarang di luar negeri udah pada pakai AGV, sementara Indonesia belum pakai AGV. Gitu. Jadi ini actually peluang untuk kita bisa masuk ke dalam market itu juga. Saya rasa untuk sekarang ini sih masih cukup dini ya. Soalnya di luar negeri juga belum 100% pakai AGV juga. Cuma bolehlah kita coba eksplorasi masuk ke bidang itu. Justru jadi lead the market lagi. Jadi lead the market lagi gitu poinnya dari SMIL. Karena kan SMIL juga sudah pemain lama sebenarnya di Indonesia ya. More than 20 years gitu yang ada di Indonesia. Oke. Nah, SMIL sendiri apa nih rencana-rencana ke depan, ekspansi atau mungkin apa yang disiapkan hal-hal besar sebagai fokus bisnis ke depannya dari SMIL? Ya, balik lagi yang tadi saya bicarakan kan, diversifikasi bisnis, diversifikasi jasa, dan juga ekspansi, ekspansi wilayah ya. Sekarang kita masih terlalu fokus di Jawa dan Sumatera, yang which is sebenarnya it's okay karena 80% dari market forklift itu masih di Jawa dan Sumatera. Tapi karena perkembangannya pemerintah kan, pemindahan IKN dan pemerataan industri ke seluruh Indonesia, itu akan banyak industri-industri yang berkembang ya, seperti di Kalimantan, di Sulawesi. Nah itu mungkin in the long run kita akan coba mengeksplorasi mulai ke wilayah-wilayah lain. Oke, sekarang masih di Sumatera dan juga Jawa, besok di semua provinsi yang ada di Indonesia gitu ya planningnya. Planning terdekat kemana lagi sih selain Jawa dan juga Sumatera yang mungkin mau dimasuki sebagai target pasar paling terdekat nih yang dilirik oleh SMIL? Kalimantan. Karena ada IKN di dalamnya gitu ya. Oke. Ya. Saat ini so far berarti masih menggarap adalah proyek di Jawa dan juga di Sumatera begitu ya. Next adalah Kalimantan ya sebagai next ibu kota ya. Oke, sekarang kita bicara mengenai strategi SMIL sendiri, exposure bagi para pemegang saham karena kan sudah 1 tahun lebih sedikit melantai di Bursa Efek Indonesia gitu ya, dengan futures, dengan masa depan yang sudah sangat terencana gitu ya, kalau tadi kita ngobrol-ngobrol, dan dengan bisnis juga yang sangat sangat menjanjikan karena demand-nya sangat-sangat besar. Ini seperti apa sih strategi SMIL sendiri untuk memberikan exposure sendiri pada menurut para saya pemegang bisnis saham? forklift sangat underrated ya. Sebenarnya kalau Ibu lihat segala sesuatu di hampir yang kita lihat sehari-hari itu pasti diangkat pakai forklift. Tapi nggak ada yang pernah dengerin forklift itu apa aja. Kadang orang nggak tahu gitu. Makanan yang kita makan diangkat pakai forklift. Tisu yang kita pakai diangkat pakai forklift juga. Seperti meja ini bahkan baju, raw materialnya juga pakai forklift. Jadi menurut saya forklift bisnis yang sangat menjanjikan in the long term.
Apalagi kemarin saya sempat lihat di research, industri forklift di dunia itu baru 68 miliar US dollar dan memiliki proyeksi sampai 233 miliar US dollar di tahun 2033. Jadi menurut saya, apalagi di Indonesia, itu bisnis forklift adalah it's just the start gitu. Dan kedepannya semakin berkembangnya Indonesia, semakin berkembangnya industri manufacturing di Indonesia, of course demand forklift akan naik dan secara langsung ya semoga SMIL juga bisa ikut naik juga ke depannya. Karena sebagai salah satu pemain besar juga yang ada di Indonesia ya. Karena dilihat bahwa memang kok terasa tidak terlalu banyak begitu ya demand-nya, padahal sebenarnya demand-nya banyak dan hampir sebagian besar juga orang menggunakan forklift. Anda melihat seperti apa 5 tahun ke depan aja deh gitu ya Indonesia. Apakah Indonesia kemudian industrinya akan sangat sebegitu hebatnya begitu ya. Kita berharap sih bersama-sama ya bahwa Indonesia on the track karena Indonesia kan menuju ke bonus demografi Indonesia emas 2045 gitu ya. Nah ini akan seperti apa industri, kemudian ini juga akan bagaimana harapannya berdampak untuk forklift business. Ya, saya sangat optimis dan Indonesia. Ya as long as good governance ya. Kita stabil secara negara, stabil secara ekonomi, dan investasi di luar masuk juga itu sangat penting ya. Demand untuk forklift akan terus berkembang. Ya. Bisa dilihat, saya kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama teman saya di Thailand. Ya. Dia pemain forklift juga. Di Thailand, walaupun mereka populasinya sepertiganya kita, tapi demand forklift mereka itu 2 kali lipatnya kita. Artinya kita masih sangat memiliki potensi yang tinggi. Gitu. Kita untuk forklift kita belum reach full potensialnya kita sama sekali. Jadi saya sangat optimis untuk Indonesia ke depannya. Ya itu sih. Bisa lebih berkembang bahkan jauh lebih maju gitu ya dari sekarangnya. Tapi kalau bisa digambarkan sebenarnya tantangan terbesar khususnya dalam persaingan bisnis di bisnis forklift ini seperti apa sih di domestic market khususnya di Indonesia? Service. Service itu paling susah. Karena mayoritas dari customer kita kerja 24 jam, itu melayani mesin, itu forklift tidak ada berhentinya, tidak ada stopnya. Jadi pressure untuk para rental forklift ini sangat-sangat tinggi. Gitu. Yang membedakan forklift rental yang bagus sama yang jelek, itu cuma satu, service. Kalau soal harga, semua orang bisa. Semua orang bisa beli forklift, terus rentalin bisa. Cuma apakah bisa menahan pressure 24 jam kerja? Menahan pressure, nggak boleh ada breakdown. Itu nggak semua orang bisa. Nah itu yang paling sulit dari dulu sampai sekarang dan kedepannya juga pasti itu, service. Servisnya utama berarti utama. Ya? Itu ya, jadi persaingan banyak tapi kalau servisnya unggul mah semua akan lari ke tempat itu lagi, tempat itu lagi ya, ke SMIL lagi gitu ya kalau kita bicara mengenai servis. Nah untuk running bisnis ini gitu ya, seperti apa harapan dari perseroan sendiri Pak Winston untuk support ataupun dukungan pemerintah begitu ya untuk juga mendukung atau memberikan iklim yang baik lah terhadap pengembangan bisnis SMIL juga ke depannya. Dari viewpoint itu mungkin ada satu ya yang saya pikirkan karena kita menggenjot pemakaian baterai EV di Indonesia kan, seperti mobil dan bahkan sekarang forklift juga gitu. Ya akan sangat membantu jika ada insentif mungkin dari atau semacam support dari pemerintah. Kalau di mobil kan sekarang ada tuh subsidi ya mobilnya, subsidi PPN misalnya. Kalau misalnya ada subsidi semacam subsidi PPN untuk forklift itu akan sangat membantu juga untuk kita. Subsidi PPN untuk forklift begitu ya. Forklift elektrik. Forklift elektrik karena bukan hanya mobil listrik saja, motor listrik. Jadi, begitu ya. Jangan cuma motor, mobil, tapi forklift juga harus ada subsidinya. Nah next nih ke depan apa yang sedang direncanakan oleh perusahaan nih khususnya di aksi korporasi atau corporate action yang disiapkan oleh perseroan? Kita sedang siapkan untuk menerbitkan obligasi ya, sebesar 300 miliar untuk menunjukkan kinerja perusahaan membeli forklift, capex, forklift dan battery forklift. Ya, sementara untuk corporate action itu aja sih. Nah, tahun ini setelah 200% di kuartal 1 2024, SMIL melihat sisa bulan di 2024 ini berarti 6 bulan lagi ya. Intinya adalah sampai akhir tahun full year ini akan targetnya ke berapa?
target ya. Hitung-hitungan, target revenue. Target kita tiap tahun sama 20-30% growth. Kalau misalnya tahun lalu di 357 ya tinggal dikalkulasi sekitar 420 saya targetnya. Dan kita optimis, banyak kontrak-kontrak baru yang kita dapetin di tahun ini. Ya fokus kita tetap untuk memberikan yang terbaik, fokus kita di service. Bila kita fokusnya di situ, otomatis customer akan dengan sendirinya datang ke kita.